الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله الله ربي. Mari sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Muallim kepada Al-Ustaz Tuan Guru Haji Muhammad Hudori LCMSY. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul jawad. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بخير العباد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السابق إلى الأنام، نوره الرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من البرية ومن بقي ومن صعد منهم، ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمدا. صلاتك التي صليت عليه صلاة دائمة وعلى آله وأسرته وسلم تسليما مثل ذلك والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Hadratan muhtaramin jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, pertama tiang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Si-masing icanin tiang pelungguh senamian kesempatan bisa kita masih menikmati kehidupan dunia ini sampai detik ini, berkumpul kita pada malam hari ini, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita bersama di tempat niki nabau jadi salah sopok bentuk wujud syukur kita atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga menghadap kita nanti kepada Allah tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita sehingga kita mengetahui agama yang paling benar, yang paling mulia, yang memberikan jaminan kebahagiaan, kemuliaan bagi setiap pengikutnya. Itulah berkat perjuangan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasalah kita bersalawat dan salam kepada beliau, yang tentunya dengan salawat yang terbaik dan salam yang paling sempurna semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau yang telah berhak mendapatkan syafaatnya, dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menghantarkan kita menuju perjumpaan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin. Hadratan muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali kajian tali kalam semangkin niki, ketahuilah bahawa sesungguhnya bulan Zulhijjah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang termasuk ke dalam bulan yang hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran. Dikatakan wal fajr wa layalin ashar. Waalaikumsalam. Wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin ashar, dan demi hari atau dan demi malam yang 10. Nah, 10 di sini yang dimaksudkan ialah 10 pertama bulan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka senantiasalah untuk menjaga bulan Zulhijjah niki terkhusus di 10 hari pertama padanya, karena Allah Subhanahu wa taala akan
melipat gandakan setiap amalan kemuliaan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Karena ketahuilah, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan balasan yang sangat luar biasa terkecuali amalan yang dilakukan oleh hamba, yaitu pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Meskipun Ramadan adalah sayyidus syuhur, meskipun Ramadan adalah bulan yang agung, ya, penghulu dari segala bulan, tetapi Zulhijjah merupakan bulan yang dimana padanya Allah Subhanahu wa taala akan menilai dengan nilai yang luar biasa dari setiap amalan yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, manfaatkan 10 pertama bulan Zulhijjah niki karena pahalanya sangatlah luar biasa, sampai dikatakan amalan si bau nan dingin, si bau nyerupain atau si bau madayang keutamaan lekan pegawian bagus si gawe tadi 10 pertama bulan Zulhijjah itu ialah amalan yang dimana seorang laki-laki keluar dari pintu rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa hartanya, lalu dia bertempur membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan pada pertempuran tersebut dia meninggal dunia, terbunuh pada jihad fisabilillah, enggak ada yang tersisa darinya dan tidak ada yang tersisa dari hartanya. Hanya amalan itulah yang mampu menyeimbangi dari besarnya pahala si gawena si sopo panjak le 10 pertama bulan Zulhijjah niki. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, kalau kita masih merasa diri kita kurang tabungan kebaikan selama hidup ini, kalau kita masih merasa kurang persiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Waalaikumsalam, maka pada saat inilah kesempatan terbaik yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita bisa mengisinya dengan ketaatan yang tentunya kita berharap semoga ketaatan yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini mampu menjadikan kita sebagai manusia yang memperoleh keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan lekan kajian pertemuan si liwat. Kita berbicara tentang fikih kurban. InsyaAllah kalau masih mungkin iki kita selesaikan ya pengajian tentang fikih kurban, karena insyaallah lamun ndek nelek jelo Sabtu ya lek jelo Ahad gentau meraktekang napi si tepelajarin lek kelam si mungkin iki ya. Nah hadratul muhtaramin rahimakumullah, lek kelam si mungkin iki kita akan membahas tentang kriteria hewan kurban si kanggo ginta kurbanang le hari raya kurban tersebut. Pada pertemuan yang lalu sampun terbahas tentang hewan yang paling utama si kurban ya pada hari-hari kurban. Sampun terbahas le pertemuan si liwat. Nah lekram si mangkin niki hadratul muhtaramin rahimakumullah, di antara 3 hewan kurban si anjurangna ita, si syariatangna ita yang diperintahkan kita untuk mengorbannya atau untuk menyembelihnya lejelo kurban ya, yaitu di antaranya onta, sapi atau kerbau, domba atau kambing. Nah, di antara 3 jenis hewan ini ternyata ada batasan-batasan usia atau umur dari hewan-hewan tersebut ampo tekanggo nyembelih ya. Nah, jarina niki hadratul muhtaramin rahimakumullah, lamun tetau
batasan-batasan umur hewan si kanggo ginta sembelih le hari raya kurban itu, maka hindari dari hewan yang tidak sampai catatan usiana inu. Kenapa? Karena lamun sampai syarat umur lekan hewan kurban ini dekna sah korbanan teh, ya. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, ternyata dari 3 jenis hewan kurban yang dianjurkan kita untuk menyembelihnya di hari raya kurban, masing-masing ulama berbeda pendapat terkait batasan minimal umur lekan telu hewan kurban niki. Indal Hanafiyah, menurut Imam Hanafi dan ulama-ulama Hanafiyah, ya, batasan umur lekan hewan kurban si kanggo tesembelih ino, si pertama menurut Imam Abu Hanifah, lamun bembe atau kibas ino minimal bembe ino berusia 1 tahun genap masuk ke tahun kedua. Artinya lebih lekan setahun umurnya. Dak kana lebih seminggu, lebih 2 jelo, lebih sejelo, yang penting negenap setahun na lebih lekan setahun usiana. Ini batasan umur lekan bembe menurut ulama Hanafiyah. Nah, jadi lamun ara le antara tiang pelunggu desi mele ngorban bembe atau kibas dena kanggo berumur le bawa setahun, ya. Nah, setahun pas doang masih harus terlebihang, ya, lebih sejelo, lebih 2 jelo, lebih seminggu, ya. Nah, kadang-kadang kan arak seriuk teh dengan ngorban kibas, dengan ngorban bembe pecet gitu, ya, masih temonyang-monyang belinya. Nah, lamun bacik lalu bembe atau kibas segenta korban dia sah korbanan tiang pelungguh, ya. Jadi batasan usianya itu menurut ulama Hanafiyah yaitu genap tahun pertama masuk ke tahun kedua. Namun sapi bagaimana? Kalau sapi itu batasan usianya itu genap tahun kedua, sempurna usianya 2 tahun, teme tipa tahun ke telu, ya. Jadi le bawa ino dena kanggo ini umuran sempi, ya, umuran sempi nih. Yang kak dengan si beliang ita sempi kenca dengan si bejual sempi ino dena kanggo nungkulang, karena ini berbicara tentang keabsahan ibadah kurban teh, ya. Jadi lamun sempina berusia kurang lekan 2 tahun, parana 2 tahun. Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka dosa si igena tanggung ino ya arak le pembeli ino. Mohon maaf le penjual. Ya ampuh harus terjujur di dalam jual beli nikah. Nah, adapun usia onta, kalau onta itu lamun arak lekan tiang pulunggu de meleng korban onta, ino usia ino minimal 5 tahun genap teme tipa tahun ke-6. Ini kalau ada yang mau ngorban onta. Berarti wah boleh gati. Bagaimana menurut Imam Maliki atau ulama Malikiyah, ya. Menurut ulama Malikiyah, adapun kambing atau kibas, ya, itu sama dia dengan apa yang ada pada ulama Hanafiyah, yaitu negenap setahun temele tahun kedua. Ini kalau untuk usia kibas atau kambing. Nah, kalau ukuran sapi dalam pandangan ulama Malikiyah ino minimal negenap usiana 3 tahun teme tipa tahun ke-4. Nah, berbeda setahun dia dengan pandangan ulama Hanafiyah.
Kalau ulama Hanafi tadi pira 2 tahun namun sampai tama 4 tahun ketelu. Kalau ulama Malikiyah itu harus negenap 3 tahun tama 4 tahun keempat. Ini untuk sampai. Nah, kalau untuk onta dia sama ya, usia 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, sekarang bagaimana ulama Syafi'iyah? Nah, ini sih jadi patokan tah ya. Karena mayoritas kita Indonesia ni ke ya, mayoritas kiblat mazhabnya itu kepada Imam Syafi'i. Bagaimana dengan Imam Asy-Syafi'i? Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Menurut Imamuna Asy-Syafi'i ya, lamun tengorban onta yang memilihkan onta nih. Kalau onta itu minimal usia lekan onta ino ampun sah takorban itu ketika dia berusia genap 6 tahun. Berarti ini paling tinggi nih anunya, paling tinggi batasan usianya dalam mazhab Syafi'i 6 tahun. Kalau onta. Kalau sapi bagaimana? Kalau sapi dengan kambing ya, sapi dengan kambing itu satu usianya dalam mazhab Syafi'i. Batasan minimal usia sapi atau kambing ini adalah 3 tahun ya, 3 tahun. Genap 3 tahun baru boleh untuk dikurban. Artinya Nabi nenek kanggo kurang lekan 3 tahun. Meskipun wah berentong misalkan entong gigina lagu dinaman genap usianya 3 tahun, maka belum sah untuk dikurban. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Nah, dibedakan lagi dengan kibas. Lamun kibas baru ampona kanggo berusia 2 tahun. Jadi beda usia kambing kence kibas ya. Kalau kambing karena dia kurus-kurus siaran kambing ini, maka usianya harus 3 tahun sama dengan sapi menurut mazhab Syafi'i. Nah, kalau kibas karena kibas itu dia mokoh-mokoh ya, maka usianya itu cukup dia berusia 2 tahun sudah boleh untuk dikurban. Nah, menurut Imam Hambali ya, yang percepat saja karena kita terfokus kepada mazhab Syafi'i. Kalau Imam Hambali, kalau kambing atau kibas itu ya, itu 1 tahun usianya. Nah, mungkin ini napiarana, mungkin ini maraji' itu artinya pendapat yang diambil oleh sebagian orang sehingga arak dengan ngorban bembek pecek-pecek ya, setahun umurnya sampai 2 tahun, onta 5 tahun ya. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Makin wahdaita sampai onta atau kibas bembe sesuai ke kriteria usianya. Setelah kita mendapatkan hewan kurban yang sesuai dengan batasan usianya, maka ada lagi yang harus diperhatikan. Tidak cukup dengan hanya memperhatikan umurnya doang. Berentong kencing berentongnya, genap usianya atau belum genap usianya, nggak cukup itu ya. Nah, ada ternyata sifat-sifat yang harus ada pada hewan kurban itu. Nabi syaratnya atau sifat-sifat siara le hewan kurban ino ampun sah terjariang hewan kurban selain daripada batasan usia yang tadi ya. Minimal lena ara 4 model penyakit le hewan kurban ini ya. Minimal tidak ada, mohon maaf bukan penyakit, minimal tidak ada 4 aib dari hewan kurban ini. Berlandaskan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya arba'un la tajuzu fil adahi. 4 luwek hewan kurban yang dimana ini tidak boleh ada pada hewan yang akan dikurban.
ada 4 sesuatu yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Mana yang pertama? Al-awra'ul bayyin awaruha. Dekna kanggo hewan kurban ino buta. Buta matana. Jelas-jelas buta. Ya, pekek misalkan. Ngeni kuno hilang bola mata ini. Hilang bola mata ini. Meskipun hanya sebagian. Setuik misalkan, pekek enggak boleh. Ya. Jadi usahakan yang sempurna penentangna inu, matan binatang inu, ya. Bagaimana kalau hewan kurbannya itu dek nula buta, dek nula pekek, mohon maaf. No, ada bola matanya dua-duanya, logo setuik katarak misalkan. Ya, katarak. Ngombe hukumnya inu. Nah, kalau yang katarak itu ulama membolehkan. Kenapa? Karena tidak mengurangi dari organ yang ada pada hewan itu. Nah, ini dia alasannya. Kanggo, ya. Lamun si katarak. Yang jelas-jelas pekek itu yang tidak boleh. Makajit misalkan beli penguda bembe makajit setuik ngono kuna. Nah, ini dia nak kanggo, ya. Jadi peta si meleng, si melong metena, ya. Ini yang pertama, enggak boleh hewan kurban ino makajit setuik. Si kedua, wal maridatul bayyin maraduha. Dende ne sampai hewan kurban ino berdua penyakit si jelas penyakitnya. Nah, mungkin ini musim hewan apa nah BKBM, BKM, BM apa? PMK, PMK. Mulut, kuku, P apa kepanjangan? Oh, penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Ini mungkin musim PMK ini, ya. Nah, hindari untuk membeli hewan si penyakitan, si jelas penyakitnya, ya. Lalu dalam kitab jelasangna di antara jenis penyakit ino penyakit gatal-gatal, ya, penyakit gatal-gatal. Ino kan arak. Hewan kadang-kadang kita tuh yang membajageran kulitnya kan hilang bulu-bulu ini karena saking gatalnya itu. Pokoknya lengir warna apa? Ores. Nah, jangan, ya, jangan beli hewan yang jelas ada penyakitnya, ya. Mungkin dia bintik-bintik, ya, atau mungkin dia PMK. Kukunya hilang, kan begitu dia ciri-cirinya kalau sapi si kena penyakit sekeno ino, ya. Mulutnya ya irusan diri, ngandul diri, kalah manusia corona nih. Nah, ini dia. Jadi hindari yang punya penyakit. Wal arja'ul bayyin dhala'uha, ya. Dait dende beli hewan si tempang. Si tempang. Kenjo ya, pakai tongkat misalkan sampin ini, ya. Dende beli, dende ngorban hewan si jelas cacat kakinya. Empol-empol misalkan naina, ya. Nah, ini dia. Atau misalkan pecet nenek setuik. Ada yang seperti itu. Nah, dende, ya. Bagaimana dengan hewan yang cacat, misalkan kita nurunangnya lekan mobil. Ada kejadian seperti itu kan? Girang dong, karena ya tinggi terak, ya. Jadi loncat ini murah dengan koprol, kuna loncat sampai ini. Akhirnya salah ongkon teri kenjo ya langsung. Nah, lamun ngene ongkon penyakitnya ini kanggo apa ndek? Boleh, ya, dibolehkan. Kenapa? Karena cacatnya itu tidak disebabkan cacat lekan lahirna atau dia cacat lekan lainnya, dan tidak mengurangi bobot daging si arak le hewan ini, ya. Misalkan karena ia agak galak sempi
akhirnya berari ya katu-katu patu pelung dengan tangnya keberas terus misalkan le kelor bakat. Apakah bakatnya itu termasuk cacat yang dibolehkan? Dibolehkan. Nah kecuali misalkan telingana hilang setue, hilang setue. Nah lamun tepang ngombe, lamun telingana tepang umpamana kanggo pendek, misalkan pelunggu berdua sempi atau berdua kibas, ya pelunggu dah antang-antangin terus. Jadi tandana misalkan jadi tandana antang-antangin daya. Nah ketika tepongnya itu tidak mengurangi dari nilai ya bobot lekan daging hewan itu, maka tidak masalah. Nah kecuali jenana misalkan boleh tepong lah nak kabong terus tepong belean tepong telingana ketimbang luang telingana umpamanya seperti itu. Nah ini mengurangi dari kualitas daging hewan kurban itu. Yang terakhir wal kasir, ya allati la tunqa. Nah, dende si terakhir beli hewan si kurus. Reges. Usia wah kemarletan umpamana pulung udah lalu tipa kandang atau pergi ke pasar hewan mau sampai usianya 6 tahun wah melebihi dari batas minimal sapi untuk dikurban lagu reges kurus kalah balang awaknya ya hanya tulang yang dibungkus sama kulit sama kulit. Nah lamun ngene model hewan kurbannya balakna itu ngorban ya. Jadi usahakan beli hewan kurban si mokoh sere mantap sere bagus ya. Pokoknya sere mokoh sere bagus hewan si gentak kurban. Nah ini dia. Nah setelah tebedue dianjurkan itu untuk ngetang ya ya ketang ya dende ngambarang ketang ya ketang lembe le tempat sirapat kence tempat pemotongan hewan ya. Nah daun pelung goda mele ngalonginnya dikalongin tak apa-apa ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha azan jusila إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Muhtaramin rahimakumullah. Lamun tua mau hewan kurban yang sesuai dengan kriteria baik dari usia atau umur dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh hewan kurban tersebut, maka hendaklah hewan kurban itu tergetang ya, diikat ya, diikat lalu pada hari penyembelihan hewan kurban itu digiring menuju tempat penyembelihan hewan kurban. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam gin ngorban domba ya atau kibas, itu biasanya beliau itu Sayyidah Aisyah itu memintal benang dijadikan sebagai kalong. Jadi Rasulullah itu lamun sineng ngorban itu girang ya ngalongin hewan kurbannya. Kalong itu dibuat oleh istri beliau, lalu beliau mengenakannya di hewan kurbannya itu. Nah, ini dia. Ternyata itu juga
biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelungguh lo namun pelungguh dah mele ngalongin sampinda atau bembek dah, ya silahkan dibuatkan kalung. Kemudian dia lekan emas, ya hilang ya laun. Lekan teli, wah lekan benang, menung pernah. Buatkan kalung seperti itu. Nah, lalu hadratal muhtaramin rahimakumullah, lamun tuah berniat untuk ngorban, ya, maka apa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang ngorban? Nah, mungkin pelungguh pernah mendengar dengan babasa lamun arak niata gin ngorban ino dia tekanggo molong kuku, dia tekanggo molong bulu. Pernah dengar? Pernah dengar yang seperti itu? Lamun gin ngorban dan dia polong kuku, dan dia polong bulu, atau dia berguntang. Kapan itu? Mulai dari masuknya tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurban itu disembelih. Ya. Nah, apakah ini hukumnya haram atau seperti apa? Nah, perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ada sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, "Idza ra'aitumul hilala", jikalau engkau melihat bulan, ya, yang menerangkan tentang masuknya tanggal 1 Zulhijjah, ya, wa arada ahadukum an yudhi, dan jikalau engkau ingin untuk berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah kalian untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Ini hadis sahih, ya, ini hadis sahih. Nah, dari redaksi hadis ini ternyata para ulama berbeda cara menafsirkan hadis ini, ya, sehingga muncullah beberapa hukum yang terkait dengan memotong kuku, memotong rambut bagi orang yang mau berkurban. Nah, dalam pandangan jumhurul ulama, di sana ada ulama Syafi'iyah, di sana ada ulama Malikiyah, di sana ada sebagian ulama Hanabilah mengatakan apa? Bahwa hukum memotong rambut dan memotong kuku bagi orang yang ingin berkurban itu hukumnya adalah makruh, tidak sampai ke haram. Tidak sampai ke haram. Ya. Nah, yang mengatakan haram siapa? Sebagian dari ulama Hanabilah. Sebagian dari ulama Hanabilah, karena sebagiannya dari ulama Hanabilah mengatakan makruh, sebagiannya mengatakan haram. Ya. Nah, ini menurut jumhurul ulama makruh, tidak sampai ke derajat haram. Nah, berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah. Ulama siapa? Hanafiyah. Kalau ulama Hanafiyah mengatakan apa? Memotong kuku dan memotong rambut itu tidak sampai dia ke hukum makruh, apalagi haram. Lalu bagaimana hukumnya? Mubah, boleh, sama seperti hukum memotong kuku atau memotong rambutnya orang yang tidak berkurban. Artinya boleh saja, ya, tidak masalah. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan, ya, bahwa larangan memotong rambut dan larangan memotong kuku itu Rasulullah tujukan kepada orang yang mengenakan pakaian ihram atau dengan si berhaji, ya. Ini dia orang yang berhaji, misalkan haji tamattu gitu, yang ingin nanti ngorban atau apa, ya, maka larangan itu berlaku bagi mereka selama mereka mengenakan pakaian ihram. Nah, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam
Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang orang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama seperti pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berihram. Nah, ini dia. Ya, Rasulullah tidak pernah melarang orang yang ingin berkurban dengan larangan yang sama seperti larangan orang yang berihram. Mana larangan terberat bagi orang yang berihram? Yaitu berhubungan suami istri. Sementara dengan si korban, silakan. Yang ingin berhubungan suami istri tidak ada larangan di sana. Ya, tidak ada larangan. Nah, dipertegas lagi dengan perkataan Sayyidah Aisyah yang mengatakan, sesungguhnya aku senantiasa memintal benang untuk dijadikan kalung hewan kurbannya Rasulullah SAW, dan ketika pada hari H beliau menyuruh para sahabat untuk membawa hewan kurban tersebut, lantas Rasul tidak pernah melarang para sahabat untuk meninggalkan larangan-larangan itu. Larangan potong rambut, larangan potong kuku. Tidak pernah Rasulullah mengatakan seperti itu kepada sahabat. Nah, inilah yang menjadikan para ulama berbeda pendapat terhadap hukum memotong rambut dan memotong kuku. Ya. Nah, jadi dari semua pendapat ulama hanya sebagian kecil yang mengharamkan. Sebagian kecil. Itu pun dari sebagian ulama Hanabilah. Kalau jumhurul ulama itu hanya sampai ke derajat atau status makruh. Kalau mau mengambil pendapat Hanafiyah maka boleh. Ya. Artinya apa? Hadratan muhtaramin rahimakumullah, ante dendek pelung hoda besual laun. Ya, dendek pelung hoda besual gara-gara salah cara mengambil hukum lekan hadis Rasul yang punya tadi itu. Ya. Apa segunan dengorban? Lamun de polong bulunda, lamun de polong kuku de percuma de nesah korban de. Nah, agar jangan kita sampai mengatakan hal yang seperti itu beswal pu de laun. Ya, saya ngono kana masa gara-gara kemolong kuku ne sia-sia korbananku, akhirnya ribut. Nah, hal yang seperti ini kita tidak inginkan, sehingga dalam setiap kajian fikih tiang berusaha untuk menyelipkan, ya, bukan hanya pendapat ulama Syafi'iyah tetapi pendapat ulama-ulama dari madhab yang lain. Sebagai tambahan wawasan kita saja, ya, ante lebih bijak dalam menyikapi hukum si ara si gawe teh di tengah-tengah umat Islam nike. Sampun nike paham? Paham nggih? Nah, inilah dia hadratan muhtaramin rahimakumullah, rangkaian fikih kurban yang bisa tiang sampaikan pada kesempatan niki. Dan yang terakhir, laun pelung goda nyembelih lebih afdalnya pada sembelih yang diri. Dan ketika pelung goda nyembelih itu, ya, jangan lupa hewan kurban itu diarahkan mengarah kiblat dengan posisi kaki kirinya menjadi bawah, ya. Jadi naik kanan ini lembetannya jadi atas. Lamun bahasa ante otak barat ya, berarti otak barat ya muana andang daya. Nah, dan dilarang untuk makruh hukumnya membelakangi kiblat. Begitu juga pelungguh yang nyembelih. Nah, ketika menyembelih itu ya dianjurkan untuk mengucapkan kalimat apa? Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Ya, fataqabbal kama taqabbalta min Sayyidina Ibrahim khalilika. Ya, kalau misalkan mau yang lebih panjang redaksinya seperti itu. Logo lamun dia pelung goda bau sampai tono, ya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, begitu. Ya, ino doa, ino bacaan bukan doa, ino bacaan dengan sigen ngorban. Ya, nah jadinya denara alasan bagi pelungguh dia tahu ngorbanang diri teh, dia tahu bacaanna. Nah, kayak ini bacaanna, ya, enggak ini doang mah bacaanna Allahumma hadza minka wa ilaika. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, sembelih terus ngono. Ya. Nah, lamun ta'akikah tambahannya sekedi Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal aqiqah min, ya.
Dia tahu bahasa Arabna, ya pakai bahasa Mamban. Duhai Allah, sesungguhnya ini adalah anugerah darimu, maka aku persembahkan kepadamu, maka terimalah persembahanku ini. Ngenu, lawan bahasa Indonesiana. Bau tunggu bahasa Indonesia, ucapkan seperti itu. Nah, dan setelah kita nyembelih ya, Allahu Akbar, sembelih ngenu kona ya. Lalu kita menghadap kiblat, mengatakan apa? Inni wajjahtu wajhaladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, seperti itu. Nah, itu ada hadratul muhtaramin rahimakumullah, rangkaian daripada fikih kurban ya. Oh Allahumma inna salatu wa nusuki, ya seperti itu ya bacanya. Nah, itulah dia. Jadi ante tetao napi-napi si perlu ginta persiapan sebelum te mempersembahkan hewan kurban kita untuk ya dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ya pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Wallahu taala Alasan dari Bapak Muallim mengenai tema kajian kita pada malam hari ini, yaitu kriteria dari hewan kurban itu sendiri. Mungkin dari penjelasan Bapak Muallim yang tadi ada yang masih kurang dimengerti atau yang kurang difahami, silahkan untuk ditanyakan. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang tanyakan mungkin tidak terlalu jauh mengenai kurban. Bagaimana hukum orang berkurban tapi menggunakan sistem arisan? Sistem arisan. Terus yang kedua, bagaimana dengan pendistribusian daging kurban, tetapi daging kurban itu diawetkan terlebih dahulu atau dibuat kornet baru didistribusikan dengan tujuan dibuat apa? Dibuat kornet atau diawetkan dengan tujuan agar daging tersebut umur simpannya itu agak lebih lama. Itu bagaimana hukumnya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak Muallim terkait dengan kriteria untuk penyembelihan hewan kurban ini, menurut mazhab Syafi'i ini kan mempunyai batasan umur begini. Nah, niki yang tanyakan, bagaimana cara kita untuk mengetahui umurnya niki? Kadang kan kalau kita membeli amat harus beritahu niki ayolah enggak liwat kok tahun niki. Karena si canggihnya zaman sekarang ini membecaranya diputulah kurbannya itu hewannya dikit karena umurnya 9 bulan, masih 9 bulan, menyerupailah dia dengan 2 tahun umpamanya dikit. Jadi sah kena korbanan si kita sembelih dikit untuk dengan maksudnya begini si salah si berdagang si salah atau kita si beri dikit. Nah, lalu yang kedua dikit, kita sebagai panitia sudah mengumumkan bahwa minimal untuk jatah dari kelompok ini kan 7 nih. Setelah sampai hari H, habislah uang itu. Namun ada yang menyetor tinggal lagi nih. Nah, untuk uang yang 7,5 ini kan kita tidak dapat membeli. Namun ada sapi betina nih, itu yang bisa mencukupi uang yang 7,5. Apakah boleh sapi betina itu dikorbankan untuk anggota yang tinggal ini? Nah, itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum arisan kurban? Ya. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Praktik yang ada pada arisan itu inokan pada ya kurang lebih merongkunta berotang piutang. Kita berhutang dan kita piutang.
Berhutang itu artinya Nabi kita berhutang le dengan si juruan mau kan berarti masih nanggung utang kan begitu kan praktiknya. Si kemudian mau berarti berdua piutang atau merotangan le dengan si juruan mau. Nah, bagaimana hukum ya? Hukum arisan kurban. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Pertama, ya. Kurban itu dianjurkan bagi setiap individu yang memiliki kemampuan. Ini yang pertama, kemampuan dari segi finansial. Ya, batasan mumpuni itu dalam mazhab Syafi'i ialah ketika dia memiliki kelebihan rezeki, ya, dan ada semua nakadu hidup kencak keluargana untuk hari raya Idul Adha tanggal 11, 12, 13, ya. Ini dia kriteria mampu dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i. Nah, berarti luar daripada itu dia dikatakan tidak mampu. Nah, bagaimana dengan orang yang miskin, melihat dia milu ngorban? Bagaimana yang seperti itu? Akhirnya dia berhutang ke asal kumu ngorban tahun ini dak aku ngotang wah. Nah, dalam pandangan Imam Ahmad dibolehkan. Dalam pandangan Imam Ahmad dibolehkan, ya, dengan si miskin berotang untuk bau milu ngorban, tetapi dengan catatan, ya, berotang na ino ara kemampuannya untuk nyaur. Itu dia, ya, dengan seraya mohon kepada Allah untuk diberikan pertolongan untuk bisa melunasi utangnya. Nah, dengan si arisan pada berarti praktiknya merenikah, ya, arisan mau ini keturun aranna, berarti kan dia akan berhutang sampai pirana sampai selesai harga arisannya ini, ya. Boleh apa tidak? Kalau kita mengambil pendapat Imam Ahmad tadi itu maka boleh, tetapi dengan catatan hewan yang dikurbankan itu harus atas nama dengan si mau ini. Tidak boleh atas nama tujuh orang, ya. Harus atas nama dengan si mau ini. Ngono. Paham belum ada? Ya. Misalkan ngorban Mambenjaya misalkan seperti itu ke ya hewan kurbannya tidak boleh. Sama seperti umpamanya pelunguk misalkan patungan pada siu ya di sekolah, terus apa perlu dipersembahkan ke ini hewan kurban sekolah atau SMP Mamben misalkan, berarti kan 10 siswa ini temarana leseke sampino tidak boleh, ya. Jadi si atas nama ini saya dengan si mau arisan seperti itu, ya. Dan boleh enggak diawetkan dagingnya, misalkan di freezer nih, dengan tujuan apa? Agar bisa nanti dibagikan apa tadi? Biar bisa disimpan agak lebih lama. Boleh apa tidak? Nah, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menyimpan daging kurbannya dena kanggo lebih lekan telu jelo. Dulu, ya. Kenapa? Karena biasanya dengan Arab Badui itu dia suka lewat di kota Madinah, ngendeng-ngendeng, nunas letono, ya. Sehingga lamun Arab dengan ini datang, nggak boleh nggak dikasih, ya. Nah, jadi sahabat lain Arab girang, napi arana girang nyimpen pasokan daging kurban, suwe ya. Nah, ketika ada orang yang membutuhkan, akhirnya apa? Rasulullah melarang untuk disimpan, jadi harus dikeluarkan, dibagikan. Nah, namun setelah beriringnya
berkembangnya Islam, semakin makmur rezekinya umat Islam pada waktu itu, ya, semua bisa terkondisikan masalah ekonomi, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mencabut larangannya itu, sehingga diperbolehkan bagi para sahabat untuk menyimpan daging kurbannya lebih lama dari sekedar tiga hari. Namun itu kan makin pinata jadi deng-deng karena kan biar dia bisa awet gitu, atau di freezer atau seperti apa, ya, atau dibalsemin misalkan meremumi, maka nggak masalah, ya, nggak apa-apa. Lalu pertanyaan yang berikutnya, bagaimana dengan ngombe ongkun tenao bahwa hewan kurban itu telah mencapai batas minimal umur? Cara mengetahuinya, ya tanya pada pedagangnya. Tanya pedagangnya, ne pira ino pira tahun umur sampin deh ini. Kalau biasanya kan di kota-kota itu ada aktenya kan, akte kelahirannya. Menuk ongkun kayak di Sumbawa itu kan berdua ya deh sertifikat deh. Berdua deh KTP deh. Nah, di Sumbawa itu begitu dia. Sempi jarang berdua ya KTP deh tono. Bahwa telah lahir sapi, ya, atas pemilik ini, ende atas nama atas pemilik si ini pada tanggal sekian, misalkan bulan sekian, tahun sekian. Lengkap deh tono. Nah, jadi ino sida ketuanang bagi orang yang bagian pengadaan hewan kurban. Makanya beli tanggung jawab dengan si beli hewan kurban deh ini. Ya, jangan-jangan karena ini proyek besar, akhirnya apa? Yang penting sok kena arah hewan kurban tersembelih, ya, kanca arah untung telitono. Parana terus hewan kurban si beruna usia setahun setengah, parana 3 tahun, ya, parana 2 tahun. Nah ini dia bahaya seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i tadi berapa tahun? 3, ya. Nah ini perhatikan. Jadi ditanya itu harus jujur dengan si bejualino dina kanggo nungkurang. Ini masalah menyangkut keabsahan ibadah kurban dengan, ya. Lamun sampai bohongin dengan, maka dia yang menanggung dosanya. Kenapa? Karena kalau hewan yang dikurban itu tidak mencapai batas minimal usianya itu, maka dia enggak sah. Ya, dina sah terkurban hewan ini. Masalahnya di sana. Ya ampun, harus teliti ongkon sembeli hewan kurban. Deh. Nah, terus pertanyaan yang terakhir, misalkan kelompok pengorban karang telu dengan. Nah, sementara lamun dengan jumlah keuangan si telu dengan ini nenegan sampai tipa hewan si mama, jadi terpaksa beli yang teh si ini kanggo apa ndek? Kanggo. Yang penting sampai batas umurna ino, ya, sampai batas umurna ino. Barisibur ino kalau sapi 3 tahun dalam pandangan ulama Syafi'i, ya. Lagu lamun ara si mama kenca sinina lebih dianjurkan si mama yakumbena, karena lamun sinina dengan yegan bejari, lamun selopuna terkorban sinina seigan beranak jema kangenong kona, ya. Jadi lebih dianjurkan yang laki-laki seperti itu. Dih, dan yang juga nggak paham kenapa dia yang kalau yang si Nina mudahan aja nah, kan yang modern nah, ya. Nah, mungkin karena ada si kurang letono, mungkin ada yang kurang di sana sehingga di harganya lebih murah. Nah, ini kan wallahu taala a'lam.